teman-teman semuanya, pada hari ini kita belajar matematika lagi dengan Pak Rizal. Mudah-mudahan pelajaran hari ini mudah ya. Amin. Aku sekalian, hari ini pelajaran kita mengenai bilangan pecahan ya. Kita mulai dari arti pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan dalam bentuk A per B dengan A dan B anggota bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. A disebut pembilang sedangkan B disebut penyebut. Sebagai contoh misalnya 3 per 5, maka A kita sebut sebagai pembilang karena di atas, sedangkan B kita sebut sebagai penyebut. Nah, kalau dalam lingkaran kita lihat, dalam gambar kita lihat lingkaran ini dibagi menjadi 5 bagian, itu sebagai penyebut jadinya. Karena tergantung yang ditanya. Kalau yang ditanya yang hijau, berarti yang hijau ini ada 3 per 5. Kalau ditanya yang putih ada 2, berarti 2 per 5. Nah, kita lihat beberapa contoh soal supaya lebih jelas. Ini ada persegi yang Bapak bagi menjadi 4 dan 16 segitiga. Kita lihat yang diarsir ada berapa? Yang diarsir ada 4, berarti 4 per 16 ya. Misalkan akan jadi 1 per 4. Nah, masih ada contoh berikutnya. Yang di daerah yang diarsir, kita harus buat garis bantu. Ini kita garis bantu ke bawah, ini kita garis bantu terus ke sini, yang tengah juga kita buat seperti ini. Ternyata persegi ini jadi dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segitiga. Berarti penyebutnya ada 8. Hasil itu ada 3, jadi 3 per 8. Ini setengah, tingginya juga setengah, berarti setengah kali setengah kali setengah, ini 1/8. Untuk luas segitiga yang ketiga itu bentuknya sama dengan luas segitiga yang pertama, berarti 1/4. Maka daerahnya tinggal kita kurangkan aja jadinya. 1 dikurang 1/4 dikurang 1/8 dikurang 1/4. Jadi kita samakan dengan penyebutnya dengan 8, kemudian ini 8 ya, di sini mungkin nggak masalah. 8, kemudian ini jadi 8, kemudian dikurang ini 2 ya, ini dikurang 1, ini juga dikurang 2. 8 dikurang 2 dikurang 1 dikurang 2, ini sama dengan 3 ya, 3 per 8. Nah, kita lanjutkan dengan pecahan senilai. Pecahan senilai, kalau ada beberapa pecahan senilai, nilainya yang sama ya. Sebagai contoh, ini ada persegi panjang, kita bawa bagi 2 bagian, kemudian satu bagiannya kita kasih warna biru, maka yang warna biru itu bisa kita nyatakan 1/2. Kemudian persegi panjang yang sama bawa bagi menjadi 4 bagian, kita arsir bagian yang sama ada di 2 bagian. Ini kita bisa nyatakan menjadi 2/4. Kemudian masih persegi panjang yang sama bawa bagi menjadi 8 bagian, kita arsirannya 4,
ini boleh dinyatakan menjadi 4/8. Nah, kalau kita perhatikan ini yang diarsir biru semuanya bagiannya sama, sehingga kita bisa simpulkan setengah itu sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Sekarang kalau persegi panjang itu kita bagi 6 supaya hasilnya tetap setengah, berarti yang kita arsir adalah bagian sini nih. 3 dari berapa? 3 dari 6. Ya. Nah, kalau persegi panjang itu Bapak bagi menjadi 10 bagian, kemudian kita mau arsir berapa supaya tetap sama setengah? Ya 5 berarti ya. Segini nih kita arsirnya nih. Segini kita arsirnya. Berarti ini 5/10. Untuk jelasnya kita lihat beberapa contoh soal. Soal yang pertama ini ada persegi panjang yang Bapak bagi menjadi 10 kotak yang sudah diarsir 3 bagian. Bagaimana supaya persegi itu berapa tambahan arsirannya supaya menjadi pecahan 4/5? Nah, kita kerjakan dengan pecahan senilai 4/5, berarti kan penyebutnya 4, sedangkan ini kotaknya ada 10, berarti penyebutnya menjadi 10. 5 mau 10 dikali 2, berarti pembilangnya juga harus dikali 2, 8. Sedangkan arsiran yang baru ada 3 supaya jadi 8, berarti arsirannya harus ditambah lagi dengan 5 buah arsiran. 5 buah arsiran. Harus ditambah ya, 5 arsiran. Oke. Kamu ini 5 ya, bukannya 3, 5. Kita lanjut contoh berikutnya. Nah, ini kalau ada soal seperti ini, tentukan nilai X, Y, dan Z. X ditambah Y dikurang Z, kita tinggal lihat. Penyebutnya yang sama nih, 7 mau ke 28 kan dikali 4. Berarti 6 juga harus dikali 4. 6 dikali 4, 24. Berarti X-nya 24. Kita taruh di sini X-nya 24. Kemudian Y, 6 mau ke 42 kan dikali 7, berarti 7 juga dikali 7, 7 kali 7 berapa? 49, berarti Y-nya 49. Nah, sekarang lihat Z, 6 mau ke 78 kan dikali 13, berarti 7 juga dikali 13 hasilnya 91 Z-nya. Berarti dikurang 91. 24 ditambah 49 dikurang 91, ini hasilnya minus berapa ya? Minus 18. Begitu. Nah, kalau soal membandingkan pecahan ya. Pecahan itu bisa dibandingkan pecahan itu dibandingkan yang pertama bisa lebih besar ya, lebih besar dari, yang kedua lebih kecil dari. Sebagai contoh, untuk menentukan hubungan tersebut terlebih dahulu kita samakan kedua penyebut pecahan ya, kemudian bandingkan nilai kedua pembilangnya. Sebagai contoh misalnya, contoh yang pertama kita lihat. Nah, ini kan penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, tinggal kita lihat pembilang. 4 dengan 3 lebih besar 4, jadi ini lebih besar. Begitu ya. Kalau penyebutnya tidak sama, nah seperti ini. Nah, kita samakan dulu penyebutnya. Kita samakan penyebutnya dengan sama-sama dengan 6 ya. Dengan 6. 6 dibagi 3, 2 kali 2, 4. 6 dibagi 2, 3 kali 3, 9. Ternyata 4 lebih kecil dari 9. Ini lebih kecil gitu ya. Kemudian kita lihat contoh soalnya. Contoh soal yang pertama ya. Susunlah pecahan-pecahan berikut dalam urutan naik. Kalau kamu perhatikan yang 3/9 ini kan bisa disederhanakan nih. Sama-sama dibagi 3, ini 1, ini 3 gitu ya. Berarti 1/6, 2/3, dan 1/3. Ini samakan aja penyebutnya semuanya dengan 6. 6, 6, 6.
Ini 6 dibagi 6 1 dikali 1 1, 6 dibagi 3 2, dikali 2 4, 6 4 ya ini ya. Bagi 3 2 dikali 1 2. Nah, ini 4. Nah, tinggal kita lihat berarti yang terkecil karena urutan naik dari yang terkecil. Yang terkecil ada 1/6, kemudian setelah itu 3/9, kemudian 2/3. Nah, begitu. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Nah, kalau dalam bentuk huruf ya, dalam bentuk variabel, ada variabel A dan B, bilangan bulat A lebih besar dari B, dengan A tidak sama dengan 0. Tentukan pecahan yang bernilai lebih kecil. Nah, pecahan kalau penyebutnya pembilangnya sama-sama nih pembilangnya, kemudian penyebutnya ada yang besar, ada yang kecil, maka makin besar penyebutnya, nilai pecahan itu semakin kecil. Berarti 1/A dan 1/B yang lebih kecil adalah 1/A. Jadi 1/A lebih kecil dari 1/B karena A-nya pembaginya, penyebutnya lebih besar. Nah, kalau misalnya penyebutnya sama, berarti pembilangnya yang jadi penentu. A-nya kan tadi lebih besar, berarti A per 200 lebih besar dari B per 200. Untuk contoh yang ketiga, tentukan bilangan yang berada di antara 0,06 dan 0,07. Kita jadikan pecahan aja ini. Ini kan 6/100. Yang ini 7/100. Antara 6 dan 7 kan nggak ada bilangan bulat ya. Nah, kita perbesar penyebutnya, kita sama-samakan kalikan 2. Jadi 200. Ini juga dikali 2 pembilangnya. 6 dikali 2 12, 7 dikali 2 14. Berarti antara 12 dan 14 kan ada bilangan, yaitu 13. Jadi 13/200. Ini bilangan antaranya. Sekarang pecahan campuran. Pecahan campuran itu A B per C, dengan C tidak boleh sama dengan 0. Itu bisa kita pecah menjadi C dikali A, kemudian ditambah B per C. Sebagai contoh misalnya, nyatakan bilangan 2 5/6 sebagai pecahan biasa. Udah kita kalikan aja. 6 dikali 2 12 gitu ya, ditambah 5/6, 12 ditambah 5 17/6 gitu ya. Kemudian berikutnya, jika 37/13 sama dengan 2 tambah 1 per X tambah 1 per Y tambah 1 per Z, berapa nilai X tambah Y tambah Z? Coba kerjakan di sebelah sini ya. Nah, ini konsep pecahan campuran. 37 dibagi 13. 37 kan dibagi 12. Ya, 13 itu dapat 2. Sisanya kan 11. Jadi sisanya itu 11/13. Nah, 11/13 ini kan bisa kita jadikan seper, tapi 13-nya dibalik jadi pembilang. 13/11 gitu. 13/11 kan bisa juga kita buat jadi 1/13 dibagi 11 dapat 1, sisanya 2/11. 2/11 kita bisa ubah lagi menjadi 2 ditambah 1 nah ini kita balik lagi 11/2. 11/2. Nah, 11/2 itu kan dapat 5, jadi ini sama dengan 2 ditambah 1 per 1 tambah 1 per 11 dibagi 2 dapat 5, sisanya 1/2. Yang ini adalah X gitu ya. Kemudian, yang ini X ya. Ini X, di bawah ini X, kemudian ini Y, ini Z. Berarti X-nya 1, Y-nya 5, Z-nya 2. Hasilnya adalah 8. Oke.
bentuk-bentuk pecahan lainnya. Bisa pertama adalah persen. Persen adalah bentuk pecahan dalam penyebut 100 yang ditulis dalam pembilangnya disertai dengan tanda persen. Sebagai contoh, contoh pertama misalnya 3/5, kita jadikan aja nih penyebut 100. Ya, menjadikan penyebut 100 ini kan harus dikali 20. 5 kali 20 100, 3 juga harus dikali 20, 60. Kalau udah begini maka kita tulisnya pembilangnya saja, kemudian kasih tanda persen. Gitu. Yang B juga gitu, ini jadikan penyebut 100. Penyebut 100 kan berarti ini dikali 25. 100 ini juga dikali 25. 1 kali 25, 25, tinggal ditulis 25%. Begitu ya. Nah, kalau soal berikutnya dalam persen dijadikan pecahan biasa, kita lanjut aja ini. Jadikan pecahan biasa 10% itu berarti 10/100. Sama-sama dibagi 10, berarti 1/10 gitu ya. Ini 75%, 75/100, sama-sama dibagi 25, 3/4. Begitu. Berikutnya pecahannya dalam desimal ya. Dalam desimal itu yang pakai koma dengan penyebut 10, 100 atau 1000 gitu ya. Sebagai contoh misalnya 3/5. 3/5 kita jadikan penyebut 10, ini kan dikali 2. Ini dikali 2 berarti 6. Maka hasilnya jadi 0,6. Nah, ini kalau 75% berarti kan 75/100. Ini jadinya 0,75. Begitu. Terus contoh yang berikutnya, kedua. Nah, sekarang balik. Tulisan dalam bentuk pecahan. Ya. 2,5% ini maksudnya. Ini tinggal kita ganti aja 2,5/100 gitu. Ya. Bisa ya. Ini kalau kita jadikan ini 20/100. Berarti ini 2 berapa nih? 10. Kalau kita sederhanakan lagi ini jadi 1/5. Ini bukan 22,5% nih, tapi 25%, nggak ada komanya ya. Maaf, ini nggak ada komanya, jadinya sini nggak ada komanya, 25%. Sama-sama kita bagi 5, jadinya ini 5. 5/20. Masih bisa dibagi, sama-sama dibagi 5, 1/4. Oke. Sekian anak-anak pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.